Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Dataran aluvial sangat potensial untuk kawasan pengembangan pertanian dan permukiman karena didukung oleh faktor-faktor A. Daya topang tanahnya rendah dan ada akuifer yang potensial. B. Adanya akuifer yang potensial dan topografi bervariasi. C. Daya topang tinggi dan tanahnya subur. D. Topografi datar dan ketersediaan air. E. Ketersediaan air dan tanahnya subur. Dataran aluvial adalah bentang lahan yang berbentuk datar, artinya tidak memiliki perbedaan ketinggian, yang terbentuk dari tenaga eksogen, khususnya sedimentasi dari material endapan subur yang terdistribusi oleh aliran sungai. Sesuai namanya, dataran aluvial ini memiliki jenis tanah aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang memiliki unsur hara tinggi, sehingga subur dan sangat baik untuk pertanian. Ketersediaan air di tanah aluvial juga cukup tinggi, sehingga cocok untuk dijadikan permukiman. Maka di sini kita pilih yang E, ketersediaan air dan tanahnya subur. Dataran aluvial sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan permukiman karena didukung oleh banyak faktor, yaitu 1. Morfologi datar, daya dukung lahan tinggi. 2. Tersusun oleh tanah aluvial yang subur. 3. Ketersediaan air permukaan yang melimpah. 4. Adanya akuifer yang potensial. Dataran aluvial merupakan bentang lahan yang datar sehingga ia dapat dimanfaatkan untuk banyak keperluan seperti permukiman, lahan pertanian, dan peruntukan yang lainnya. Selain itu, karena berasal dari endapan sungai yang mengandung unsur hara dari abu vulkanik, maka tanah pada dataran aluvial ini subur. Dan tentunya karena ia biasanya terletak di sekitar daerah aliran sungai, maka memiliki cadangan air yang melimpah baik di permukaan maupun di dalam tanah. Jadi, nomor 1 benar, morfologi datar sehingga daya dukung lahannya tinggi. Kemudian tersusun oleh tanah aluvial yang subur juga benar. Ketersediaan air permukaan yang melimpah benar. Adanya akuifer yang potensial juga benar. Maka kita pilih jawaban yang E karena semuanya benar. Tanah aluvial mempunyai perwatakan yang sesuai untuk pengembangan budidaya tanaman pertanian karena A. Struktur tanah gembur, B. Ketersediaan air tinggi, C. Volume tanah tebal, D. Permeabilitas tanah cepat, atau E. Drainase tanah terhambat. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari material endapan sungai. Jenis tanah ini cocok untuk kegiatan pertanian karena subur dan memiliki ketersediaan air yang tinggi. Jadi jawabannya yang B, ketersediaan air tinggi. Salah satu usaha untuk mengatasi menyempitnya luas lahan pertanian di Pulau Jawa adalah A. Mereformasi lahan pertanian, B. Mengembangkan sektor off-farm. Sektor off-farm ini artinya sektor di luar kegiatan pertanian, begitu ya. Kemudian mengintensifikasi pertanian, itu pilihan yang C. Yang D. Mengintensifikasi agrobisnis. Yang E. Mendiversifikasi pertanian. Ada beberapa usaha pertanian, diantaranya yang pertama intensifikasi lahan pertanian. Upaya ini maksudnya adalah meningkatkan produktivitas lahan. Produktivitas merupakan kemampuan lahan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan pemilihan bibit unggul, pemupukan, dan berbagai usaha pertanian lainnya. Ilustrasi intensifikasi sebagai berikut. Misalnya, suatu lahan dengan luas 100 hektar pada awalnya dapat menghasilkan komoditas pertanian sebanyak 100 ton. Katakanlah apakah itu jagung atau padi atau yang lainnya. Setelah dilakukan intensifikasi lahan,
Setelah dilakukan intensifikasi, lahan seluas 100 hektar tersebut dapat menghasilkan 120 ton. Jadi bertambah 20 ton atau 20% di sini ya. Nah, sebelumnya 100 hektar menghasilkan 100 ton. Kemudian diberikan treatment berupa intensifikasi. Intensifikasi itu apa? Tadi dengan pemilihan bibit unggul, dengan pemupukan yang baik, dan berbagai usaha pertanian terbaik lainnya. Sehingga 100 hektar ini tetap 100 hektar, tapi bisa menghasilkan yang lebih banyak, yaitu 120 ton misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan meningkatkan produktivitas. Jadi produksinya bertambah, tetapi luas lahannya tetap segitu. Upaya intensifikasi cocok dilakukan pada area yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk menambah luas lahan pertanian. Nah, jadi ini maksudnya adalah ketika kita menemukan area yang terbatas dan tidak memungkinkan lagi menambah luas lahan karena memang keterbatasan lahan itu, maka intensifikasi ini tepat dilakukan karena tidak perlu menambah luas lahan, tapi kita bisa meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas. Berikutnya ada ekstensifikasi. Upaya ini merupakan penambahan luas lahan. Sangat wajar apabila suatu lahan yang ditambah luasnya dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak. Nah, jadi misalnya awalnya 100 hektar menghasilkan 100 ton. Diubah menjadi 120 hektar, wajar kalau hasilnya menjadi 120 ton. Begitu ya. Upaya ini kurang cocok dilakukan pada lahan yang terbatas dengan penduduk yang padat. Berikutnya ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya menambah keragaman jenis tanaman pertanian. Manfaat melakukan upaya ini diantaranya adalah yang pertama, menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah. Karena jenis tanah yang ditanam beragam, sehingga unsur hara yang diserap dari tanah itu juga tidak melulu itu-itu aja. Jadi berganti-gantian, beragam gitu ya. Nah, itu manfaat dari diversifikasi yang penerapannya itu bisa istilahnya disebut tumpang sari atau istilah-istilah lainnya. Jadi dalam satu lahan itu ditanam beberapa jenis. Kemudian manfaat berikutnya adalah petani dapat melakukan panen setiap bulan sepanjang tahun. Kenapa? Karena setiap tanaman memiliki musim panen yang berbeda. Maka dengan menanam banyak jenis tanaman, petani dapat memanen setiap bulan sepanjang tahun. Jadi misalnya buah A itu panennya bulan Januari, buah B panennya bulan Februari, buah C panennya bulan Maret, dan seterusnya sampai Desember. Nah, kalau si petani ini punya koleksi banyak buah-buahan di lahannya, ya, jadi dia melakukan diversifikasi, maka keuntungan buat dia adalah bisa melakukan panen setiap bulan sepanjang tahun. Nah, berbeda dengan petani yang hanya mengandalkan satu jenis tanaman aja. Nah, dia akan maksimal mungkin panen dalam setahun mungkin 2 atau 3 kali aja, begitu ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah risiko kerugian akibat hama dapat ditekan karena hama biasanya hanya menyerang jenis tanaman tertentu. Dengan menanam banyak jenis, maka risiko kerugian akibat hama dapat diminimalisasi. Maka di sini kita pilih yang C ya, yang tadi intensifikasi pertanian. Dampak negatif yang timbul akibat revolusi hijau di sektor pertanian adalah A. Peningkatan urbanisasi dan ekstensifikasi, B. Penurunan jumlah petani dan lapangan kerja, C. Penurunan produksi dan pengangguran, D. Peningkatan transmigrasi dan jumlah petani, atau E. Penurunan jumlah petani dan intensifikasi. Revolusi hijau merupakan perubahan besar yang terjadi di sektor pertanian. Perubahan ini menyebabkan beralihnya cara kerja pengolahan lahan pertanian dari menggunakan tangan atau manual menjadi menggunakan tenaga mesin. Akibatnya banyak buruh tani kehilangan pekerjaannya. Revolusi hijau cenderung menguntungkan bagi pemilik lahan yang luas saja. Jadi di sini kita pilih yang B, penurunan jumlah petani dan lapangan kerja.
itu adalah dampak negatif dari revolusi hijau. Tanah grumusol mempunyai faktor penghambat dominan ketika akan dikembangkan sebagai lahan pertanian berupa A. Drainase buruk, B. Permeabilitas lambat, C. Kembang kerut tinggi, D. Porositas rendah, atau E. Kesuburan rendah. Nah, ini adalah contoh dari gambar tanah grumusol. Tanah grumusol merupakan jenis tanah dengan karakteristik kesuburan yang rendah dan memiliki koefisien muai yang tinggi. Faktor kesuburan rendah ini dimiliki oleh banyak jenis tanah. Jadi kita tidak pilih jawaban yang E ya. Nah, namun karakter khas yang dimiliki tanah grumusol adalah koefisien muai yang tinggi, sehingga membuatnya membesar atau mengembang ketika hujan dan mengkerut ketika dia kering. Nah, ini maksud dari kembang kerut tinggi atau koefisien muai yang tinggi. Jadi dia ibarat spons, ketika mendapatkan hujan dia mengembang. Nah, kemudian ketika musim kemarau, ketika kering, dia itu bisa sampai pecah-pecah. Nah, saking dia mengalami pengerutan. Jadi jawabannya yang C, kembang kerut tinggi. Karakteristik tanah yang menyebabkan tanah andosol sesuai untuk pengembangan tanaman sayur-sayuran adalah A. Struktur tanah gembur, B. Kandungan air tinggi, C. Tekstur tanah pasiran, D. Permeabilitas tanah cepat, atau E. Solum tanah dalam. Tanah andosol adalah salah satu jenis dari kelompok tanah vulkanis. Karakteristik tanah andosol adalah kandungan unsur hara yang tinggi sehingga subur, dan dia memiliki butiran yang halus. Nah, ini ilustrasi dari tanah andosol. Dari pilihan jawaban yang terdapat pada soal, kita dapat memilih struktur tanah gembur. Walaupun alasan yang lebih tepat mengapa tanah andosol sesuai untuk pengembangan tanaman sayur-sayuran adalah karena tingkat kesuburan yang tinggi. Nah, tetapi di pilihan jawaban tidak ada tingkat kesuburan yang tinggi. Maka kita pilih ciri yang lain. Nah, di sini adalah struktur tanah yang gembur. Gembur itu artinya dia lepas-lepas begitu ya, mudah lepas. Nah, lawannya gembur adalah tanah yang pejal, tanah yang keras, tanah yang padat. Faktor pembatas yang banyak dipertimbangkan di dalam pemanfaatan tanah latosol di daerah perbukitan adalah A. Ketebalan, B. Kesuburan, C. Erodibilitas, D. Permeabilitas, atau E. Porositas. Nah, ini contoh dari tanah latosol. Tanah latosol disebut juga tanah laterit atau tanah inseptisol. Ini adalah tanah yang biasanya mempunyai ciri berwarna merah. Warna merah ini disebabkan kandungan besi yang dimilikinya. Tanah latosol mempunyai unsur hara yang sedikit. Nah, jadi dia miskin unsur hara sehingga tidak subur. Maka di sini jawabannya yang C. Nah, faktor pembatasnya adalah kesuburan, artinya dia ini kesuburannya rendah. Nah, bukan ketebalan, bukan erodibilitas. Erodibilitas itu adalah seberapa mudah dia tererosi, begitu ya. Kemudian permeabilitas, porositas bukan jawaban yang dicari di sini. Nah, kalau kita bicara porositas itu seringkali tanah yang dibahas itu adalah tanah kapur. Nah, dia punya porositas yang tinggi. Faktor fisik tanah yang mendukung budidaya tanaman bambu banyak dilakukan di sepanjang alur sungai adalah A. Ketersediaan air tinggi, B. Solum tanah dalam, C. Struktur tanah pejal, D. Kesuburan kimia tinggi, atau E. Kandungan organik tinggi. Bambu merupakan tumbuhan yang memiliki kemampuan sangat baik dalam menyerap dan menyimpan cadangan air, sehingga bambu banyak dimanfaatkan untuk pelestarian air. Jadi di sini simple, jawabannya adalah yang A, ketersediaan air tinggi. Inilah kenapa dia cocok ditanam di sepanjang alur sungai. Fungsi tanaman keras di dalam melindungi tanah dari ancaman erosi adalah A. Membelokkan arah angin, B. Membalikan arah angin, C. Menahan kekuatan angin,
D. Mengurangi kecepatan angin, atau E. Memecah kekuatan angin. Penggunaan tanaman keras untuk melindungi tanah dari erosi dikenal dengan istilah buffering atau windbreaker. Sesuai namanya, windbreaker dibuat untuk menahan kekuatan angin sehingga melindungi tanah dari pengikisan atau erosi. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang menahan kekuatan angin. Yang C. Karakteristik fisik tanah gambut yang paling dipertimbangkan di dalam pengelolaannya adalah A. Berat jenis, B. Kematangan, C. Porositas, D. Ketebalan, atau E. Permeabilitas. Nah, ini contoh dari gambar tanah gambut. Dalam pengelolaannya untuk pertanian, karakteristik fisik tanah gambut yang perlu diperhatikan antara lain kematangan gambut, kadar air, berat isi, daya menahan beban, penurunan permukaan tanah, dan sifat kering tak balik. Nah, jadi banyak sebetulnya ya hal-hal yang harus diperhatikan dari karakteristik fisik gambut. Nah, yang paling dipertimbangkan dalam pengelolaannya yang mana nih? Nah, kematangan gambut merupakan level pelapukan bahan organik dari tanah gambut. Kematangan gambut berbanding lurus dengan produktivitas lahan gambut, karena sangat menentukan tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan unsur hara di dalamnya. Menurut level kematangannya, gambut dibagi menjadi 3, yaitu saprik, gambut yang matang, hemik, ini setengah matang, dan fibrik, ini gambut yang mentah. Jumlah unsur hara yang terdapat pada lahan gambut yang lebih matang cenderung lebih tinggi daripada lahan gambut mentah. Struktur gambut yang lebih matang juga lebih baik, jadi lebih berdampak positif bagi pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Maka tingkat kematangan gambut adalah karakteristik fisik tanah gambut yang paling menentukan kesesuaian gambut untuk pengembangan pertanian. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, intinya semakin matang tanah gambut, ini tingkat kesuburannya semakin tinggi. Walaupun perlu diketahui pada dasarnya tanah gambut itu secara umum kesuburannya rendah ya. Nah, tapi di beberapa tempat karena keterbatasan tidak ada pilihan lain seperti misalnya di Kalimantan. Kalimantan itu dominan tanah gambut, mereka tidak bisa mengharapkan tanah vulkanis di sana. Nah, maka mau tidak mau kegiatan pertanian pun dilakukan di tanah gambut. Nah, tapi ternyata tanah gambut itu masih bisa diupayakan begitu ya. Dengan melihat tingkat kematangan yang semakin matang dia, semakin baik kandungan unsur haranya alias semakin subur. Walaupun pada dasarnya secara umum tanah gambut lagi-lagi kurang subur ya. Pengembangan pertanian monokultur pada suatu wilayah akan menyebabkan semakin baiknya tradisi pertanian, terjaganya jumlah produksi, terkurasnya unsur hara tanah tertentu, berkurangnya potensi serangan hama atau pemborosan air tanah. Pertanian monokultur merupakan kegiatan pertanian yang hanya menanam satu jenis saja. Jadi ingat di sini ada kata mono, mono artinya satu. Ini dapat berdampak buruk bagi lahan, karena hanya unsur hara tertentu saja yang terserap oleh tanaman. Pada akhirnya kesuburan tanah dapat terganggu. Solusi dari masalah ini adalah dengan melakukan diversifikasi pertanian. Maksudnya menanam jenis yang beragam agar keseimbangan unsur hara dapat terjaga. Jadi di sini jawabannya yang C. Pertanian monokultur dapat menyebabkan terkurasnya unsur hara tanah tertentu. Karena ingat bahwa setiap jenis tanaman itu menyerap unsur hara yang berbeda-beda. Maka ketika ditanami satu jenis aja terus-menerus, tanahnya nanti bisa jenuh. Artinya yang diserap itu unsur hara itu-itu aja gitu ya. Nah, maka solusinya bisa dilakukan diversifikasi pertanian atau menanam banyak jenis. Atau bisa juga selain diversifikasi pertanian bisa juga dilakukan crop rotation, pergiliran tanaman ya. Jadi misalnya pertama nanam jenis A. Setelah jenis A dipanen, nanti ditanam lagi jenis yang lain, jenis B. Setelah B dipanen, diganti dengan jenis C, dan seterusnya. Ketika udah banyak, baru boleh balik lagi ke A. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah, supaya yang diserap itu enggak itu-itu aja
ya. Jadi jelas di sini jawabannya yang C. Bentuk medan yang memengaruhi pola pertanian di Indonesia adalah adanya variasi tenaga endogen dan eksogen, bentuk aliran sungai yang tidak beraturan, variasi jenis batuan dasar, variasi lereng dan ketinggian tempat, atau sebaran gunung api. Pola pertanian di Indonesia bervariasi mengikuti kemiringan lereng dan ketinggian tempatnya. Berbeda ketinggian, maka berbeda pula jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Seperti acuan klasifikasi iklim Junghun, yaitu ketinggian 0 sampai 700 mdpl meter di atas permukaan laut cocok untuk padi, tebu, jagung, dan kelapa. Ketinggian 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut cocok untuk teh, kopi, karet, dan kina. Ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut cocok untuk pinus, cemara, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut tidak ada lagi tanaman budidaya. Jadi di sini kita pilih jawaban yang D, variasi lereng dan ketinggian tempat. Penggunaan tanah tegalan di daerah pegunungan yang berlereng berpotensi menambah luas lahan kritis. Sebab lahan kritis biasanya ditumbuhi alang-alang, mudah longsor, dan laju erosinya tinggi. Pernyataannya benar. Pemanfaatan lahan untuk tegalan di daerah pegunungan akan menambah risiko penurunan kualitas lahan. Daerah pegunungan berlereng paling baik dibiarkan atau diusahakan sebagai hutan, ya, menjadi hutan. Atau jika telah gundul, maka perlu dilakukan reboisasi agar lahannya lebih terjaga. Kemudian kalimat yang bawah ini benar. Lahan kritis biasanya ditumbuhi alang-alang, mudah longsor, dan laju erosinya tinggi. Lahan kritis adalah lahan yang telah terdegradasi atau menurun kualitasnya, sehingga mudah longsor dan laju erosinya tinggi. Nah, kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang A. Tanah gersang kurang bermanfaat dalam pertanian karena curah hujan rendah dan kandungan hara tinggi, daerah berelief curam dan drainase baik, terasering menghambat air dan drainase kurang, kandungan hara dan curah hujan sedikit, atau kandungan hara minim dan air banyak. Tanah gersang adalah tanah yang kering dan tidak subur. Kering artinya sedikit kandungan air karena curah hujan yang rendah. Kemudian tidak subur itu maksudnya adalah sedikit kandungan unsur hara atau nutrisinya. Jadi jelas di sini kita pilih yang D, kandungan hara dan curah hujan sedikit. Penghijauan atau reboisasi merupakan metode pengawetan tanah secara vegetatif. Sebab reboisasi diterapkan paling efektif di medan datar. Pernyataannya benar, ya, penghijauan atau reboisasi ini termasuk konservasi tanah secara vegetatif. Nah, jadi upaya pengawetan atau konservasi tanah dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode mekanik. Ini maksudnya adalah konservasi tanah dengan mengubah bentuk ataupun struktur dari tanah. Contohnya sengkedan, ini kan membentuk lahan yang miring menjadi berteras-teras atau ada anak tangganya begitu ya, sehingga meminimalisasi resiko longsor. Berikutnya ada metode vegetatif. Nah, ini tadi soal ini nanya tentang vegetatif ya. Vegetatif ini maksudnya adalah dengan menanami pohon di lahan tersebut. Nah, adanya tumbuhan ini kan jelas mendatangkan banyak manfaat bagi lahan. Nah, contoh dari metode vegetatif ini adalah reboisasi atau penanaman kembali. Berfungsi agar lahan kembali memiliki pengikat tanah dan penyimpan cadangan air. Selain metode vegetatif, selain reboisasi, metode vegetatif ini contoh lainnya ada crop rotation atau pergiliran tanaman. Maksudnya itu nanam jenis tanaman yang berbeda-beda setelah panen gitu ya. Jadi misalnya di musim ini kita tanam jenis A, setelah A dipanen ganti dengan B, kemudian setelah B dipanen ganti dengan C. Nah, setelah banyak baru bisa balik lagi ke jenis yang A. Nah, kenapa perlu kayak gitu? Untuk menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah. Itu namanya crop rotation.
Kemudian ada lagi istilah contour cropping, menanam sesuai garis kontur. Nah, pokoknya setiap metode konservasi tanah yang mengandung kata-kata crop atau cropping itu artinya penanaman ya. Jadi crop di sini artinya penanaman, bukan crop seperti di aplikasi-aplikasi edit foto gitu ya, artinya memotong, bukan. Crop di sini artinya penanaman. Kemudian berikutnya ada metode kimiawi. Nah, ini dengan menambahkan zat kimia tergantung kebutuhan lahannya. Kalau kurang subur berarti diberi pupuk. Nah, kalau masalahnya tingkat keasaman atau pH berarti diberikan kapur ataupun belerang, tergantung kasusnya. Berikutnya, kalimat yang bawahnya ternyata salah. Reboisasi diterapkan paling efektif di medan datar. Nah, perhatikan di sini. Paling efektif artinya paling berdampak besar gitu ya. Nah, reboisasi justru paling efektif diterapkan di bagian hulu, di tempat yang tinggi gitu ya, atau tempat yang miring, karena pohon memiliki sangat banyak manfaat. Salah satunya adalah mengikat tanah sehingga mencegah longsor. Nah, jadi kalau kita bandingin di sini, melakukan reboisasi di tempat yang datar dengan reboisasi di tempat yang tinggi, di bagian hulu, mana yang lebih efektif? Jelas pasti di bagian hulu, karena bagian hulu itu bagian yang lebih vital begitu ya. Kalau di hulunya baik, nah nanti di bawahnya itu mendingan lah gitu. Tapi kalau di hulunya ini udah nggak baik, nah maka dan seterusnya itu daerah ke bawahnya itu nanti resiko longsornya lebih tinggi dan masalah-masalah lainnya bisa muncul gitu. Jadi perhatikan sekali lagi di sini paling efektif, ini berarti paling besar manfaat yang kita dapat kalau reboisasi dilakukan di tempat yang tinggi atau yang miring atau bagian hulu. Jadi di sini jawabannya yang C, benar, salah. Lahan pertanian dan perkebunan banyak berkembang di daerah yang berada pada lereng gunung api karena A. Sumber airnya melimpah, B. Tanahnya relatif gembur, C. Lahan yang mudah diolah, D. Drainase tanahnya baik, atau E. Tanahnya kaya mineral. Area sekitar gunung api terkenal memiliki lahan yang subur karena adanya unsur hara dan berbagai mineral yang berasal dari material vulkanis. Kondisi ini membuatnya cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Maka jawabannya yang E, tanahnya kaya mineral. Nah, maksud dari mineral di sini adalah termasuk unsur hara dan zat-zat kimia lain yang menjadi makanan tumbuhan yang terkandung dalam tanah. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.